Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ditulis dalam Roma 10 ayat 17. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus timbul bukan karena sekedar kita menjadi orang Kristen atau sekedar aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani atau yang lain-lain. Firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa iman timbul dari mendengar akan firman Kristus. Iman kita timbul dan bertumbuh hasil dari mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Karena itu marilah kita lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam membaca firman Tuhan setiap hari, dalam mendengarkan firman Tuhan baik secara pribadi melalui pelayanan-pelayanan ibadah misalnya di dalam YouTube, atau melalui ibadah-ibadah di gereja, melalui sekolah minggu, melalui pendalaman Alkitab, PA, dan juga saat teduh pribadi kita setiap hari. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu sangat penting dan sangat berharga bagi kita. Karena melalui firman Tuhanlah iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa rohani, menjadi orang Kristen yang kuat, saudaraku, saat menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Dan pastinya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus saat iman kita bertumbuh. Jadi saat iman kita bertumbuh menjadi dewasa rohani, saudaraku, kita dapat menjadi orang-orang percaya yang kuat dalam iman, kuat dalam karakter, kuat, saudaraku, saat menghadapi tantangan dalam kehidupan ini atau masalah apapun yang datang dalam kehidupan ini. Karena melalui kebenaran firman Tuhan iman kita bertumbuh. Kita semakin rohani, saudaraku. Kerohanian kita bertumbuh dan kita menjadi dewasa rohani dan kuat bersama dengan Kristus. Amin ya. Nah, saudaraku, seperti biasa pada saat ini saya ingin membagikan 4 kebenaran dari firman Tuhan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kebenaran yang pertama, saudaraku, iman kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, kita jadi tahu hal ini, saudaraku. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Saudaraku, Bapak Ibu, karena kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan, maka iman kita timbul. Iman kita bertumbuh dan kita percaya jadinya, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan juru selamat umat manusia. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita bertumbuh dan kita menjadi tahu bahwa Yesuslah Tuhan yang penuh kasih, yang rela datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi manusia, melainkan Yesus datang ke dunia untuk berkorban di kayu salib, menyelamatkan manusia yang berdosa seperti saya dan saudara. Dunia yang berdosa diselamatkan supaya jangan manusia yang berdosa itu dihukum dalam neraka kekal. Haleluya. Firman Tuhanlah yang memberitahu kita akan hal itu. Dan kebenaran yang kedua, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Maka, saudaraku, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Roma 1 ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi firman Tuhan itu nyata kebenaran Allah, saudaraku, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya.
Kalimat bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dalam ayat ini artinya adalah mulai dari awal hidup kita dibenarkan dan diselamatkan Allah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Dan iman ini saudaraku menuntun langkah hidup kita sampai kepada kekekalan sorga. Nanti di mana kita akan melihat kemuliaan Allah yang nyata penuh dengan kebahagiaan dan sukacita kekal. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh percaya dan beriman penuh kepada Tuhan Yesus Juru Selamat yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kebenaran yang sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan kita. Yohanes 20 ayat 31 berkata, tetapi semua yang tercantum di sini dalam firman Tuhan dalam Alkitab telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Yesuslah Mesias atau Juru Selamat, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Maka melalui iman kepada Yesus Kristus kita berhak memperoleh berkat Allah. Oh haleluya. Inilah firman yang ditulis dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus saudaraku, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita yang percaya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Wow, haleluya. Jadi saudaraku, Yesus Kristus yang penuh kasih rela terkutuk, disalib karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang penuh kasih rela menanggung hukuman mati dan kebinasaan kita. Kebinasaan yang harusnya kita terima ditimpakannya kepada Yesus, kepada Dia, karena Ia sangat mengasihi kita orang-orang berdosa. Ini semua Tuhan lakukan untuk membuka pintu berkat Abraham bagi kita, saudaraku, manusia-manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang oleh iman kita menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Wow, puji Tuhan. Jadi kita tahu hal ini semua dari kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran yang keempat saudaraku yang boleh kita pelajari saat ini adalah iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Maka oleh iman kita kepada Yesus Kristus kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Dalam firman Tuhan ini, kalimat firman Tuhan yang berkata yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, mengajarkan kepada kita bahwa oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, kita orang yang beriman dipelihara oleh kekuatan Allah. Inilah berkat yang luar biasa bagi yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena kekuatan Allah itu tanpa batas, tak terbatas. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami hidup baru yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Kata dipelihara itu saudaraku artinya juga dijaga dan dilindungi. Kita yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, kita akan terus-menerus dipelihara. Itulah yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kita dijaga, dilindungi oleh kekuatan Allah, dan dijamin bahwa kita akan tiba nanti masuk ke dalam sorga yang kekal. Selama kita di dunia ini sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, memang akan menghadapi ada banyak tantangan, bahkan serangan, pencobaan dari kuasa iblis, dari dunia ini. Tetapi bila kita sungguh-sungguh bersandar dan beriman penuh, beriman sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus Tuhan kita, maka hidup kita dipelihara, kita dijaga, dilindungi oleh kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Jadi inilah 4 kebenaran yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini.
4 kebenaran dari firman Tuhan bahwa iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran yang pertama, saat kita mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, maka iman kepada Yesus akan kita ketahui dan iman kepada Yesus itu menyelamatkan kita. Kebenaran yang kedua, orang benar akan hidup oleh iman. Kebenaran yang ketiga, melalui iman kita kepada Yesus Kristus, kita berhak memperoleh berkat Allah. Wow, haleluya. Dan kebenaran yang keempat yang boleh kita pelajari pada saat ini, oleh iman kita kepada Yesus Kristus, kita dipelihara dalam kekuatan Allah, berkat Allah. Itulah saudaraku pentingnya kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 saya bacakan lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari saudaraku, kita lebih sungguh-sungguh lagi membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi belajar firman Tuhan di dalam kelompok PA, di dalam saat teduh kami, dalam ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, di sekolah minggu, dimanapun Tuhan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami mau taat, mau tekun belajar firman Tuhan supaya iman kami bertumbuh semakin dewasa dan hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.